Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita bersyukur kalau keberadaan kita hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk memberikan keselamatan buat kita. Dia lahir buat kita, dia lahir untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini sama-sama kita akan dengar firman Tuhan. Saya mengambil di dalam Yesaya pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam keadaan dunia yang berubah seperti ini kita bersyukur bahwa berita Natal menyampaikan bahwa Allah telah datang menjelma sebagai manusia. Yang lahir di kandang domba di Bethlehem adalah Allah yang tidak berubah dan tidak akan pernah berubah. Kita akan melihat ada dua hal yang Allah tidak berubah dan Allah tidak akan pernah berubah. Hal yang pertama kita akan belajar bahwa karena Allah itu abadi, maka setiap janji pasti akan digenapi. Di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-35, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ini adalah bukti bahwa Allah itu tidak berubah, Bapak Ibu Saudara. Apa yang diucapkan semuanya pasti akan terlaksana. Bahkan langit dan bumi bisa berlalu, tetapi perkataan Tuhan tidak akan pernah berlalu. Semua yang diucapkan satu persatu akan digenapi oleh Tuhan. Di dalam Bilangan pasal yang 23 ayat yang ke-19, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Oleh sebab itu yang pertama kita belajar bahwa kasih-Nya itu abadi. Yang kedua, Allah tidak berubah-berubah dalam kasih-Nya. Di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-10, inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Natal adalah penyataan kasih Allah kepada manusia. Inilah kasih itu, bahwa Allah telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa manusia. Kita melihat satu contoh di dalam kisah anak yang hilang. Di dalam Lukas pasal yang ke-15. Mungkin cerita ini sering kita dengar Bapak Ibu. Di ayat yang ke-20, Lukas 15 ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Nah, meskipun anak bungsu ini telah menyakiti hati bapaknya, menyakiti hati ayahnya karena meninggalkan bapaknya dan menghabiskan seluruh harta warisannya. Namun ketika ia datang kembali kepada ayahnya, dia diterima kembali dengan tangan yang terbuka. Bahkan dengan penuh kasih, ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Bahkan tidak hanya mendapati, lalu merangkul, juga mencium anaknya itu. Inilah kasih Natal. Natal adalah Bapa yang berlari mendapatkan kita orang berdosa. Dengan penuh kasih, Bapa itu mengutus anaknya datang ke dunia ini menjadi anak manusia. Agar Bapa itu dapat merangkul dan mencium kita sebagai anak-anaknya. Kasih-Nya tidak dipengaruhi oleh perbuatan dan kejahatan yang telah kita lakukan. Sebab kasih-Nya itu kekal dan abadi.
Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ingatlah kasih-Nya. Dia tidak berubah Bapak Ibu, dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia menunjukkan kasih-Nya yang begitu luar biasa. Dia merangkul kita, Dia mencium kita, bahkan Dia ingin kita kembali kepada kasih-Nya yang kekal. Oleh sebab itu mari Natal memberikan kita satu momen untuk kita lebih mengenal kasih-Nya. Kasih-Nya adalah pribadi yang tidak pernah berubah. Puji Tuhan, selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih yang begitu besar yang Tuhan terus anugerahkan di dalam kehidupan kami. Engkau sudah lahir buat kami, Engkau sudah mengambil semuanya dari kehidupan kami, baik itu dosa, baik itu kejahatan, hal-hal kekurangan, keterbatasan kami. Kami percaya kasih-Mu itu adalah kasih yang kekal, kasih yang tidak ada duanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah lahir buat kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan, Engkau menyatakan kasih-Mu dalam kehidupan mereka. Tuhan terus menolong mereka, menguatkan mereka, menopang mereka dengan firman Tuhan. Agar kami senantiasa tetap berpaut hanya kepada Engkau. Kami juga berdoa buat Bapak Ibu Gembala, staf Gembala, pengerja, Diaken Karya, Diaken Karunia, semua pelayan-pelayan Tuhan senantiasa juga diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Bahkan kami tidak lupa juga berdoa buat bangsa kami Indonesia. Tuhan menolong bangsa kami. Biarlah sukacita, damai sejahtera ada di dalam bangsa kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini kami mau menapaki hari ini berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kami yakin Engkau Allah yang tidak pernah berubah, yang terus akan menuntun langkah kami kepada ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan, kami akan menapaki hari yang baru ini berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.